Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin menunjukkan hasil dari materi kami, yaitu evaluasi prosedur fire drill untuk meningkatkan keselamatan di laboratorium dan medical sheet. Oke, di sini kami beranggota 4 kelompok. Yang pertama ada Raffi Nadia Raffi Lesmana dengan NPM 1112408. Kedua itu dengan saya sendiri, yaitu Yadil Samutra dengan NPM 1112415. Yang ketiga ada Yadil Kusmanto dengan NPM 1112418. Dan yang terakhir ada Leo Fadlan dengan NPM 1124045. Oke, kita masuk ke materinya. Pengertian fire drill. Fire drill adalah latihan simulasi keadaan darurat kebakaran yang dilakukan secara terencana dan teratur untuk melatih seluruh penghuni atau pekerja dalam menghadapi situasi kebakaran dengan cepat, tepat, dan aman. Tujuan utama fire drill adalah melatih kecepatan dan ketepatan respon terhadap tanda bahaya atau arah kebakaran. 2. Menguji kesiapan sistem tanggap darurat seperti alarm, jalur evakuasi, APAR, hydrant, dan titik kumpul. 3. Meningkatkan kesadaran keselamatan bagi semua pengguna fasilitas. 4. Menumbuhkan budaya disiplin keselamatan kerja safety culture dalam lingkungan pendidikan dan industri. Tujuan evaluasi fire drill. Evaluasi merupakan tahap penting setelah pelaksanaan fire drill. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas latihan dan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar keselamatan secara umum. Evaluasi fire drill bertujuan untuk 1. Menilai sejauh mana peserta memahami prosedur keselamatan dan evakuasi. 2. Mengetahui fungsi dan kesiapan peralatan proteksi kebakaran. 3. Mengidentifikasi kendala dan kekurangan yang muncul selama latihan. 4. Menjadi dasar mereka sistem manajemen cara bekerja. 5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tugas tanggap darurat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Muhammad. Pentingnya fire drill di laboratorium dan medical mesin. Kegiatan di laboratorium dan medical mesin melibatkan banyak sumber bahaya. Beberapa di antaranya penggunaan bahan mudah terbakar seperti oli, pelumas, bensin, atau aseton. Pengoperasian mesin-mesin berdaya tinggi yang dapat menimbulkan panas dan percikan api. Peralatan listrik besar dengan potensi konsleting atau overheating. Kondisi tersebut membuat risiko kebakaran di area teknik lebih tinggi dibanding ruang perkantoran atau kelas biasa. Dengan dilaksanakannya fire drill, maka seluruh penggunaan ruangan, teknisi, dosen, mahasiswa, dan staf akan 1. Lebih memahami tindakan darurat yang harus dilakukan. 2. Dapat menyelamatkan diri atau orang lain secara efektif. 3. Mengurangi potensi korban jiwa dan kerugian material. Dasar hukum dan standar keselamatan. Pelaksanaan fire drill memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Di antaranya 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan setiap tempat kerja menjaga keselamatan tenaga kerja dan lingkungan. 2. Permenaker Nomor 04 Men 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. 3. SNI 03 1745 2000 tentang cara perencanaan dan pemasangan sistem proteksi kebakaran. 4. SNI 03 3989 2000 tentang tata cara perencanaan jalur evakuasi dalam bangunan gedung. 5. Selain itu, setiap institusi pendidikan dan laboratorium diwajibkan memiliki prosedur tanggap darurat tertulis yang mencakup mekanisme evakuasi dan pemadaman awal. Untuk selanjutnya saya lanjutkan ke Jeffrey. Silakan Jeffrey. Tahapan pelaksanaan fire drill. Pelaksanaan fire drill harus mengikuti tahapan yang sistematis agar hasilnya maksimal. Tahapan umumnya meliputi A. Perencanaan, menyusun rencana skenario latihan,
menentukan lokasi, waktu, dan sasaran peserta, menentukan koordinator keselamatan dan petugas tanggap darurat, pemadam awal, evakuasi, dan P3K, menyiapkan peralatan keselamatan seperti APAR, alarm, dan tanda evakuasi. B. Pelaksanaan mengaktifkan alarm kebakaran sebagai tanda dimulainya simulasi. Peserta menghentikan aktivitas dan menuju jalur evakuasi. Petugas memastikan jalur aman dan membantu peserta menuju titik kumpul. Tim pemadam awal melakukan simulasi pemadaman api ringan menggunakan APAR. Koordinator keselamatan memberikan instruksi, evaluasi, dan penutupan latihan. C. Evaluasi menilai waktu evakuasi dan perilaku peserta, mengevaluasi fungsi alat keselamatan, mencatat kendala dan hambatan yang terjadi selama latihan, menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan. Aspek-aspek yang dievaluasi. Aspek yaitu indikator penilaian. Kesiapan personel yaitu pengetahuan peserta terhadap prosedur evakuasi dan penggunaan APAR. Kesiapan peralatan yaitu APAR, hydrant, alarm, dan lampu darurat berfungsi baik. Kecepatan evakuasi yaitu waktu total dari alarm hingga semua peserta di titik kumpul. Koordinasi tim yaitu komunikasi antara koordinator, petugas evakuasi, dan pemadam. Kepatuhan prosedur yaitu peserta tidak panik dan mengikuti instruksi yang dengan benar. Keamanan jalur evakuasi yaitu tidak terhalang dan memiliki tanda arah yang jelas. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh David. Kata David. Hasil umum dan permasalahan yang sering ditemukan. Hasil evaluasi biasanya menunjukkan tingkat kesiagaan yang cukup baik, namun sering ditemukan beberapa kelemahan seperti jalur evakuasi tidak jelas atau terhalang barang. 2. Sebagai peserta belum mengenali lokasi titik kumpul. 3. APAR tidak diperiksa secara rutin sehingga tekanan menurun. 4. Alarm tidak terdengar di semua area. 5. Koordinasi antara tim pemadam dan evakuasi belum optimal. 6. Tidak adanya pencatatan waktu dan dokumentasi evaluasi sebelumnya. Kelemahan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pelatihan lanjutan dan pembenahan sistem. Dampak positif dari evaluasi fire drill. Evaluasi yang dilakukan dengan baik akan memberikan dampak positif, antara lain meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan keselamatan kerja, menjamin fungsi sistem proteksi kebakaran selalu optimal, meningkatkan kecepatan respon darurat saat terjadi kebakaran sesungguhnya, mendorong terciptanya budaya keselamatan atau safety culture di lingkungan kampus atau industri, mengurangi potensi kerugian jiwa dan materi. Kesimpulan, evaluasi prosedur fire drill merupakan bagian penting dari sistem manajemen keselamatan kerja di laboratorium dan bengkel mesin. Melalui evaluasi tuntut dapat menilai kesiapsiagaan personel dan peralatan, menemukan kelemahan yang perlu diperbaiki, menyusun strategi peningkatan keselamatan secara berkelanjutan. Fire drill bukan sekedar kegiatan formalitas, melainkan simulasi nyata yang melatih disiplin, tanggung jawab, dan koordinasi seluruh sivitas akademika. Keselamatan di laboratorium dan bengkel hanya dapat diwujud jika seluruh penggunaan aktif berpartisipasi dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Oke, sekian dari